Bersyukur kepada Tuhan kita bisa berkumpul kembali di tempat ini memuji membesarkan nama Tuhan, dan tentunya bentar lagi juga kita akan bersama merayakan hari kelahiran Yesus Kristus, dan kita juga di saat ini sudah semuanya sudah siap ya, baju baru dan lain sebagainya. Pasti ya, tentunya pasti ada sukacita lah bagi kita bersama menjadi satu keluarga. Anak-anak juga tidak sabar lagi untuk memakai baju baru, dan tentunya itu hal yang luar biasa ya, seperti membuat kita ada semangat untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Jadi ketidaksabaran itu hanya ketika membuat kita akhirnya tentunya ada dorongan yang kuat dalam hidup kita supaya kita merayakan pesta perayaan Natal ini dengan penuh sukacita. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Lukas pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-14. Injil Lukas pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-14. Di sini saya akan membacakannya untuk kita semua dan Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan memperhatikan setiap Alkitabnya dan menyimak. Demikian kebenaran firman Tuhan, Injil Lukas pasal yang ketiga, ayat yang ke-7. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apa yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membagikannya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit itu bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman dan melakukan dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tema perenungan kita firman Tuhan pada saat ini yaitu tentunya masih berbau dengan bagaimana kita sebagai orang percaya, yaitu dengan tema "Sudah siapkah menyambut Sang Juru Selamat?" Tema firman Tuhan kita adalah "Sudah siapkah menyambut Sang Juru Selamat?" Karena saat ini tentunya kita dalam masa menyongsong penantian ya, penantian dalam minggu Advent yang ketiga, sehingga kita bersama melihat bahwa kita memasang 3 lilin. Tentunya ini adalah suatu hal yang tentunya 3 lilin ini melambangkan bahwa ada sukacita, pengharapan yang tidak tertahan lagi, karena kelahiran Tuhan sudah sangat dekat.
Tentunya ini adalah Minggu Advent yang ketiga, melambangkan sukacita di tengah dan pengharapan di tengah-tengah keluarga Kristen di dalam menyongsong hari Natal. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, ada orang-orang yang bertanya kepada Yohanes Pembaptis, bagaimana caranya mereka mengalami pertobatan atau pembaharuan diri dalam setiap kehidupan mereka. Karena kita ketahui di sana bahwa sebelum tentunya kita tahu bahwa Yohanes adalah yang akan memberikan jalan. Dia akan berseru-seru di padang gurun untuk semua orang-orang percaya yang mendengar dapat mempersiapkan diri, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dan tentunya sehingga kita dapat melihat di sini bahwa ketika orang banyak itu datang berbondong-bondong, mereka dibaptis dan juga mereka diberi diri untuk dibaptis. Tentunya disitulah akhirnya menimbulkan suatu pertanyaan kepada orang-orang itu, bahwa mereka bertanya bagaimana caranya mengalami pertobatan atau pembaharuan diri di dalam kehidupan mereka. Karena kita lihat di dalam ayat yang ke-7, di sana banyak orang yang datang untuk dibaptis, dan Yohanes melihat bahwa mereka datang dibaptis namun tanpa pertobatan. Mereka hanya datang karena mendengar seruan, ada suara yang berseru, jadi mereka berbondong-bondong datang untuk dibaptis. Dan Yohanes tidak yakin dengan kesungguhan mereka, sehingga kita dapat melihat di sana bahwa tentunya Yohanes tidak yakin dengan kesungguhan mereka datang untuk dibaptis, tetapi mereka tidak bertobat dengan sungguh-sungguh. Dapat kita melihat bahwa memang orang banyak saat itu belum sampai kepada pertobatan yang sejati. Mereka hanya datang untuk dibaptis dan mereka hanya ingin tanda pertobatannya saja, tetapi tidak mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Inilah yang terjadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sehingga Yohanes menegur mereka dengan keras dan mengatakan di sana di ayat yang ke-7, di sana dikatakan bahwa dia berkata kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan pada kamu supaya kamu melarikan diri dari murka yang akan datang?" Dan perkataan ular beludak ini berarti mereka selalu menjauh dari Allah, atau kata ular beludak ini adalah ular beracun. Jadi ini merupakan suatu gambaran mengenai kekuatan jahat yang mengancam umat Allah pada saat itu. Jadi ini merupakan gambaran mengenai kekuatan jahat yang mengancam umat Allah, sehingga Yohanes menyebut mereka sebagai ular beludak, yang berarti mereka selalu menjauh dan melawan Allah. Itulah yang terjadi, sehingga kini mereka datang dibaptis agar bisa lepas dari murka Allah. Tetapi apa yang terjadi? Mereka hanya datang dibaptis saja, namun tidak dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah masalahnya, sehingga walaupun mereka dibaptis, tetapi bila tidak ada pertobatan, mereka tidak akan luput dari murka Allah. Di sana dikatakan bahwa bisakah kalian lari daripada murka Allah? Tentunya kita dapat melihat bahwa tentunya mereka akan tidak luput dari murka Allah kepada mereka. Dan hal yang penting adalah bertobat dengan sungguh-sungguh, karena kita dapat melihat yang dimaksud adalah inilah yang dimaksud dengan Yohanes, itu bertobatlah dengan sungguh-sungguh dan perlihatkanlah buah pertobatan itu. Karena tentunya ini penekanan yang dikatakan oleh Yohanes bahwa jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Karena ketika orang banyak mendengarkan khotbah Yohanes pada saat itu, mereka sangat sentuh hati mereka, sangat tersentuh, sehingga mereka lalu bertanya kepada Yohanes, apakah yang harus kami perbuat? Apa yang harus kami lakukan? Sehingga Yohanes menyuruh mereka untuk melakukan tindakan yang nyata dan yang bermanfaat bagi orang lain. Itu kita lihat dalam konteks firman Tuhan saat itu. Tentunya, dan kepada orang banyak, Yohanes meminta mereka untuk membagikan bajunya kepada orang yang membutuhkan, dan juga
kepada para penagih pajak, Yohanes meminta supaya mereka jangan menagih lebih daripada ketentuan yang berlaku. Karena sudah ditetapkan, jadi mereka harus bersama-sama menagih sesuai dengan apa yang sudah ditentukan. Dan juga kepada prajurit yang sudah dilambang di sini, dikatakan di sini bahwa diminta supaya tidak bertindak sewenang-wenang saja, merampas dan bahkan memeras. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya penekanan dari Injil Yohanes ini, teks firman Tuhan di sini dikatakan bahwa cukupkanlah dirimu dengan gajimu, cukupkanlah dirimu dengan apa yang engkau miliki. Dan kelompok-kelompok ini tentunya dianggap sebagai orang-orang yang hanya memikirkan diri sendiri. Kelompok-kelompok ini hanya tidak peduli dengan sesama manusia, sehingga kelompok-kelompok ini disebut sebagai kelompok yang serakah, rakus, dan juga serta kelompok pemeras dalam setiap kehidupan mereka. Inilah yang terjadi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sehingga Yohanes menegur mereka dengan sangat keras. Hai kamu ular beludak, kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepadamu supaya engkau melarikan diri dari murka yang akan datang? Tentunya ini suatu teguran yang sangat keras kepada mereka, pada orang-orang yang datang untuk berbaptis, orang-orang yang datang untuk mereka bahkan diberkati pada saat itu. Namun pada artinya mereka hanya datang saja, mereka hanya berbondong-bondong saja, ikut-ikutan saja untuk melihat apa yang terjadi pada saat itu, namun tidak dengan kesungguhan hati mereka untuk bertobat. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tentunya cara-cara memperbaiki diri yang dianjurkan Yohanes Pembaptis yaitu dimulai dari kehidupan pribadi masing-masing, dimulai dari kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu yang serba berkecukupan dianjurkan dapat berbagi kelebihan dengan orang lain, dan yang mempunyai wewenang menarik pajak hendaknya berlaku adil dan jujur dalam bekerja, dan juga yang memiliki kekuasaan, senjata dan organisasi tentunya dapat belajar agar mempraktekkan ketidakkerasan yang mereka kerjakan. Itulah yang diminta oleh Yohanes Pembaptis ketika orang-orang banyak itu bertanya bahwa apa yang harus mereka kerjakan di dalam ketika mereka sudah mempersiapkan diri mereka, ketika mereka mendengar seruan dari Tuhan. Seruan ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Tentunya yang mereka persiapkan adalah diri mereka sendiri di dalam setiap kehidupan mereka, dalam pekerjaan yang mereka kerjakan. Tentunya harus tidak merugikan orang lain, tetapi harusnya menjadi berkat bagi orang-orang yang saat itu ada di sesama mereka. Tentunya ini hal yang sangat penting kita lakukan Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Dan apa arti semuanya itu? Artinya bahwa ketika kita belajar untuk memperbaiki diri, itu mulai dari pribadi kita. Tentunya ini adalah orang yang mau berproses untuk mengubah dirinya, orang yang mau benar-benar memperbaharui diri. Maka disitulah ia perlu belajar untuk memperhatikan sesama. Ia belajar untuk berlaku adil dan jujur dengan diri sendiri, jujur dengan pekerjaannya, jujur dengan segala tindakannya, bahkan di tengah-tengah keluarganya. Tentunya itu hal yang sangat penting. Tentunya sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, disinilah ada pesan yang harus kita dapatkan dari konteks firman Tuhan pada saat ini, yaitu kita dapat mengetahui bahwa pesta Natal sudah dekat. Tentunya jangan bertanya lagi, apa yang akan saya dapatkan dari pesta Natal ini, tetapi bertanyalah akan apa yang akan saya buat untuk menyongsong pesta Natal ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, karena sering menyongsong hari Natal, pesta perayaan Natal, tentunya sering yang kita kerjakan, yang kita perbuat
tentunya itu hal yang sudah biasa. Itu mempersiapkan baju baru, mempersiapkan anak-anak kita mungkin baju baru, baju Natal dan juga lain sebagainya. Kalau di tentunya di bagian timur, di bagian timur tentunya di situ ketika pas hari Natal tentunya banyak yang terjadi. Saya melihat bahwa yang mereka sibukkan adalah mencari baju Natal, bahkan pernak-pernik Natal itu tersendiri. Tentunya itu hal yang mereka lakukan, dan bahkan ada dalam suatu keluarga juga akhirnya sampai marah-marahan karena tidak bisa membeli baju Natal tersebut. Dan juga akhirnya kita dapat melihat bahwa anak-anak bahkan suami istri ketika mereka sudah melihat orang-orang di sekitar mereka sudah mempersiapkan baju Natal, baju baru untuk menyongsong hari Natal, tentunya mereka juga sepertinya tidak sabar juga untuk mau membeli, mau juga. Dan ini hal yang mungkin sering terjadi ketika menyongsong perayaan Natal. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan sampai ketika kita menyongsong hari Natal yang kita persiapkan adalah baju baru, dan akhirnya karena tidak tercapai, hati kita tidak bersukacita. Hati kita akhirnya penuh dengan, pokoknya tidak ada sesama sukacita dalam hati kita karena dalam keluarga kita, karena kurangnya ekonomi, dan akhirnya kita harus memaksakan diri untuk membeli baju baru dan lain sebagainya. Tetapi yang diharapkan adalah ketika ada baju baru itu penting juga, tetapi yang penting di luar baru, di dalam juga baru. Jadi jangan yang terlihat di luar yang baru, tetapi hati kita akhirnya tidak terpancar sukacita di dalam merayakan Natal. Karena pengalaman yang terjadi atau yang pernah saya alami yaitu dalam menyongsong Natal, yaitu pada waktu itu saya masih SD, dan tentunya saya juga seperti Abi untuk mempersiapkan liturgi, dan tentunya pasti ada baju baru yang saya siapkan. Dan itu hal yang sangat saya tidak lupakan, yaitu dimana pada saat mempersiapkan baju baru untuk nanti menyambut Natal, dan saya akan maju untuk liturgi pada hari H, dan saya dengan nenek saya pergi ke pasar, kami membeli baju baru. Dan tentunya saya saat itu masih kecil dan tidak tahu ini baju yang seperti apa yang akan dibeli. Akhirnya nenek saya membeli, karena nenek saya sudah tua juga, jadi tentunya tidak bisa membedakan baju perempuan dan baju laki-laki. Iya, jadi akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu, ketika membeli dan ketika saya memakainya itu dari atas itu kecil sampai di bawahnya itu agak besar. Jadi dia seperti itu kan celana panjang. Jadi saya juga tidak tahu apakah itu baju laki-laki atau perempuan, saya siap memakai saja. Jadi akhirnya pada hari H saya dengan percaya diri di depan dan membaca, orang melihat dari bawah sampai atas. Saya pokoknya tidak tahu apa yang terjadi, hanya mereka tersenyum melihat saya pada saat itu. Dan pada saat itu tentunya yang saya merasakan bahwa hanya karena untuk mempersiapkan baju baru, akhirnya saya tidak memperhatikan, menyiapkan dengan baik baju yang saya pakai itu baju atau celana perempuan. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin kita karena kepengen sekali untuk membeli baju baru, hanya tidak memperhatikan apa yang menjadi akhirnya timbullah suatu hal yang mungkin kesana itu sangat baik untuk kita juga untuk suatu hari nanti. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya apabila kita melihat di sini bahwa menyongsong hari Natal, tentunya yang kita persiapkan adalah pembaharuan hati kita dan tindakan yang nyata dalam setiap kehidupan kita. Itu khususnya tindakan kasih kepada sesama. Karena di sini terus ditekankan oleh Yohanes supaya kita memperhatikan orang-orang sekitar kita. Ini merupakan tuntutan yang mutlak untuk menyongsong
juru selamat yang akan datang. Dan karena semuanya itu adalah sebagai wujud pertobatan yang sejati dalam setiap kehidupan kita. Karena di mana ditekankan Yohanes Pembaptis bahwa jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Sehingga orang banyak itu bertanya, apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus kami perbuat? Tentunya buah pertobatan itu tidak hanya ditandai oleh doa yang sungguh-sungguh, puasa yang sungguh-sungguh, tetapi yang dilakukan dengan tekun dan semangat. Tentunya doa, pujian, dan juga puasa itu penting. Tetapi semuanya itu akan menjadi, atau semuanya itu akan menjadi tiada artinya kalau kita tidak sertai dengan perbuatan yang nyata. Kita tidak lakukan dengan kenyataan dalam setiap kehidupan kita di dalam menyongsong perayaan Natal ini. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk menata hidup kita dengan baik, supaya kita dapat menyambut kelahiran Juru Selamat sebentar lagi itu dengan penuh sukacita. Jangan ada dusta di antara kita. Pokoknya jangan ada apa-apa di antara hati kita, sehingga akhirnya kita ketika harusnya hari Natal itu terpancar cahaya bintang, bahkan lampu-lampu yang bersinar itu terpancar juga dalam hati kita. Itu terpancar lewat aura muka kita. Harusnya itu menjadi bagian kita, tetapi kita malah terus berkerut dan juga tidak ada semangat. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, siapkah kita menyambut Natal dengan sukacita? Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.